Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta damai buat kita semua dimanapun Anda berada ya lor. Berjumpa kembali dengan saya Bejo TKI Malaysia. Kenapa namanya Bejo TKI Malaysia? Sebab saya adalah salah satu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Buat sedulur kawan yang baru lihat konten saya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya ingin kembali menceritakan hal-hal yang lucu tapi seru ya lor ya. Sebab rasa ingin tahu orang-orang kampung itu sangat besar. Jadi kalau bahasa gaulnya kepo itu rasa keingin tahuannya ya. Biasanya kalau saya pulang merantau itu kan memang sering ditanya gimana keadaannya Malaysia, hasilnya apa, kesehariannya gimana. Tapi ngomong-ngomong saya habis potong rambut nih lor. Tahu nggak? Potong rambut di sini agak murah sih, 15.000 lor. Pangkas rambut kalau orang dewasa itu 15.000, kalau untuk anak saya gitu 10.000. 15.000 itu sama dengan 5 ringgit ya. Kalau untuk anak-anak gitu sekitar 3 ringgitan lah. Jadi cukup berbaloi juga. Oke, lanjutkan cerita lagi. Biasanya itu orang-orang kampung gini lor, tanyanya, emang kamu kerja apa sih di Malaysia gitu kan? Ya saya jawab, saya kerja di kebun. Kebun apa? Kebun nanas toh, saya bilang gitu. Di sana itu untuk hasil tani alhamdulillah jauh lebih stabil. Kenapa saya bilang lebih stabil? Sebab harga jualnya itu normal. Misalkan harga nanas satu biji yang grade E itu nanas madu 2,5 ringgit. Jadi sampai kapanpun harga itu tidak akan pernah turun. Harganya akan naik ya, tapi kalau turun tidak mau, saya jawab gitu. Terus ada yang tanya lagi, terus kalau tingkat keamanan gimana di Malaysia? Kalau tingkat keamanan alhamdulillah luar biasa ya. Contoh seperti kita meletakkan kendaraan saja, misal kata meletakkan motor itu tidak perlu dimasukkan rumah, saya bilang gitu. Jadi kalau di Malaysia itu letak motor itu cukup di luar rumah saja, yang penting dikunci. Tapi terkadang saya sendiri itu lupa kunci motor itu selalu ada di motor itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap aman. Jadi kebiasaan orang di kampung saya itu meletakkan kendaraan baik sepeda motor maupun kereta itu di dalam rumah lor. Yang punya kereta itu dibuatkan rumah khusus khas. Yang penting keretanya boleh masuk, buatkan pintu terus ditutup jebret gitu. Apalagi motor itu memang dimasukkan ke dalam bilik lah ya, untuk menjaga keamanan. Bukan berarti kampung saya ini tidak aman, tapi untuk lebih safety keamanannya. Beda dengan di Malaysia. Di Malaysia letak kendaraan aja di luar itu tidak mengapa. Sampai sekarang ini memang gitulah ya. Saya sendiri yang merasakan. Saya cerita begitu terheran-heran loh. Kok tidak hilang ya? Kok tidak diambil orang ya? Gitu kalau orang-orang kampung saya lor. Terus kalau di Malaysia itu kalau kita kerja satu hari itu misalkan buat makan saja ya, kebutuhan makan itu ibarat kata bisa terpenuhi 1 minggu loh. Mereka heran lah, kok bisa, apa barang-barangan di sana harganya murah dan lain sebagainya. Kalau untuk barang-barangan keperluan kita sehari-hari sebetulnya lebih kurang sama dengan Indonesia ya. Sebab istri saya kan buka kedai runcit kecil-kecilan. Jadi saya tahulah membandingkan antara harga barang-barangan di Indonesia dengan harga barang-barangan di Malaysia. Intinya kerja satu hari cukup buat makan 1 minggu. Kalau orang kampung ini kan istilahnya masak sendiri ya lor ya. Masak sendiri, terkadang kalau ada sayuran di kebun itu, daun-daunan itu dipetik, dibawa balik, disayur dan lain sebagainya. Seperti cili itu terkadang kita tanam sendiri, itu yang saya maksudkan. Bukan masalah gajinya besar sekali atau tidak. Dan yang membuat saya senang, orang-orang kampung saya ini lebih open minded, itu rasa ingin tahu dan cari tahunya langsung tanya kepada orang yang merantau di Malaysia. Jadi tidak cari tahunya di sosial media. Jadi teruntuk orang-orang kampung saya ini senang untuk mengasih tahu ya lor. Mereka tidak banyak bantahan istilahnya kalau di berita seperti ini tidak ya lor. Kalau orang-orang kampung ini jauh lebih senang, jadi jauh lebih
cari tahu kok misalkan Malaysia ini ramai orang Indonesia merantau ke sana, terus memang apa gajinya gede atau gimana gitu yang ditanyakan, yang diulas. Intinya kalau kita sesuatu yang jauh lebih menjanjikan, lebih maju itu kan, kalau kita pemikirannya maju, kita jadikan edukasi, kita jadikan contoh gimana kita bisa meniru seperti itu. Contohnya misalkan kita sekolah aja ya, kalau kita sekolah punya sahabat yang jauh lebih pintar, nilainya bagus, itu kalau kita orangnya ikhlas, itu bukan masalah tersaingi, tapi gimana mau mencontoh sahabat kita itu yang pandai ya. Tapi kalau hati kita busuk, pasti akan menceritakan hal-hal sesuatu yang belum tentu dilakukan sahabat kita tersebut. Contohnya apa, sahabat-sahabat kita itu mencontek atau gimana kan, kalau kita misalkan punya hati iri. Terus pertanyaan mereka dalam hal premanisme ya Lur ya. Mereka menanyakan dari segi premanisme, preman, tukang palak, pungli dan lain sebagainya itu gimana di Malaysia. Ya saya jawablah, di Malaysia itu kalau di kawasan kampung tidak ada yang namanya preman, tidak ada pungutan liar dan lain sebagainya. Sebab ketika saya di keramaian pulang malam daripada main tempat kawan, itu mau pulang jam 1, jam 2 itu memang alhamdulillah aman, tidak ada orang yang menghalang, ini itu memang tidak. Di Malaysia itu tingkat keamanannya luar biasa. Saya ceritakan begitu apa adanya ya Lur. Buat apa sih saya memuji-muji Malaysia? Wong Malaysia saya puji pun tidak terbang, misalkan saya hina pun tidak tumbang, kan seperti itu. Jadi ketika orang-orang kampung itu bertanya, saya pasti menjelaskan dengan yang sangat jelas-jelasnya, dan saya jelaskan seakurat mungkin. Intinya buat edukasi, buat contoh, kita ambil yang baik ya Lur ya. Jangan jadikan suatu permasalahan itu jadi ribut atau jadi ribet. Sesuatu yang bagus kan baik sekali kalau kita buat contoh, bukan buat iri hati, dendam, untuk mencari kelemahan, untuk saling menghujat. Jangan, kita hidup itu hanya sekali, jadi jangan buat hal-hal yang aneh-aneh. Lagipun Malaysia itu kalau ada yang benci, netizen itu yang memperolok dan lain sebagainya, itu tidak akan pengaruh apapun untuk kemajuan suatu negara ya Lord ya. Yang ada malah kita rugi sendiri, kita timbul rasa benci, rasa emosi dan lain sebagainya, rugi sendiri. Hati kita ini loh akan tumbuh penyakit-penyakit yang dihinggapi syaitonir rajim. Mungkin gitu aja cerita saya. Kalau ada sesuatu yang ingin saya lakukan, tinggal jejak di kolom komentar ya Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.